Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong, Paroki Alam Suka. Hari ini adalah hari Minggu Biasa ke-18. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Bonifasius Lumintang, serta diiringi kur lingkungan Santo Thomas Aquinas Gading Serpong. Bagi anak-anak, pada saat persembahan, anak-anak dipersilakan maju ke depan altar untuk memasukkan uang persembahan ke kotak celengan bela rasa anak. Marilah kita juga mendoakan intensi misa hari ini. Mohon kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan kekal untuk arwah Bapak Farid Suroso, Mama Ong Kie yang dipanggil Tuhan pada hari Sabtu, Komaria Sani, Nari Satya, Suhadi Satya, Subandi Satya, Yunus Kusnadi, Lim Menche, Chong Sui King, Rudi Siswandi, Simon Kristiadi, Geraldus Yusuf Bunyamin, Bon Kibo, Akin, Frankie Stevenson Winata, Yurika Stefani Winata, Emilia Libu, Petrus Cingcung yang meninggal 40 hari yang lalu, Marta Lindawati, Bapak Syamsi Aling, Agustinus Wong Paksen, Heni Haryanto, Farida Haryanto, Hanafi Haryanto, Daniel Lini Haryanto, Sony. Kita memohon rahmat, kesehatan, dan kebijaksanaan untuk istri dan anak, kelancaran kelahiran Marcella Stefani Winata, kelancaran dan penyertaan Tuhan untuk persalinan Devi, properti di MOI terjual dan di BSD tersewa, agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan tetap berada penyertaan Tuhan, kelancaran proses visa Kanada bagi sekeluarga. Kita bersama-sama bersyukur atas pekerjaan yang terbaik, terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, novena Santo Jose Maria, terkabulnya novena kepada Santo Yosef Pekerja, novena Hati Kudus Yesus, Rosario, dan Koronta, diterimanya di pekerjaan baru Emilia Jessica. Marilah kita mengarahkan hati, fisik, dan pikiran kita kepada Tuhan, agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat.
memberikan salam dulu ke kiri, kanan, depan, belakang, ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih bertanggung jawab, terutama atas segala kesejahteraan yang dianugerahkan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan harta benda kita, bagaimana kita menggunakan uang, kita akan belajar dari kisah seorang yang kaya raya dalam Injil hari ini. Menyadari bahwa kerap kali kita gagal menggunakan itu dengan bijaksana, mari kita tundukkan kepala, kita mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecacapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar,
dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi 1, 2, 3. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anak semua, selamat sore. Sehat ya semua. Sehat. Tadi udah mau hujan, saya pikir gereja itu pasti akan sepi ya. Tapi ternyata puji Tuhan tidak jadi hujan dan kita bisa beribadah bersama-sama. Ini dengar-dengar Bapak Ibu, hanya dengar-dengar saja. Katanya, kalau orang yang super duper kaya, maka mereka kalau naik pesawat itu pisah pesawat. Mungkin istri sama anaknya di pesawat A, lalu suami dan anaknya yang lain mungkin di pesawat B. Tujuannya supaya kalau misalnya terjadi sesuatu, maka masih ada yang ngurusin harta gono ininya. Katanya seperti itu. Saya juga kalau naik pesawat pisah. Saya orang kaya ya. Pisah karena nggak dapat seat lagi gitu ya. Jadi para romo harus pisah. Tapi katanya kalau orang kaya seperti itu, nggak tahu. Berarti kalau kalian itu masih satu keluarga rame-rame, belum kaya-kaya banget. Masih cengeng Anda itu ya. Tapi saya jadi berpikir, orang kebanyakan uang ternyata juga punya kegelisahan. Semakin gak punya uang, makin gelisah hidup kita. Banyak uang, banyak pikiran. Gak banyak uang, lebih susah lagi hidup kita. Maka mana yang benar seharusnya? Nah, saya mau bertanya dulu sama kawan-kawan ya. Nah, ini kawan ada hal mendengarkan baik-baik. Ini nggak apa-apa ya, saya jalan-jalan kelihatan nggak sih? Oh, susah nih kayaknya. Oh ya nggak apa-apa lah, tugas rame-rame gitu. Saya mau bertanya sama kawan-kawan, gimana ya? Nah ini, mana? Nah ini pasangan muda ya. Ini pasangannya? Iya. Kalau menurut kamu, kalau kamu dihadapkan pilihan, kamu pilih cowok yang ATM-nya tebal atau cowok yang sederhana, rajin berdoa dan sembahyang? Tebal dan rajin berdoa. Ini serahkan namanya ya. Saya suruh pilih gitu ya. Pilih, seandainya kamu gak ada pilihan lain, gak boleh dua-duanya. Kamu pilih yang cowoknya ATM-nya tebal atau yang sederhana? Sederhana tapi rajin. Rajin. Sederhana tapi rajin. Kamu pacarnya atau suaminya? Pasangannya. Nah, ATM kamu tebal? Biasa saja. Kenapa nggak jadi romo saja? Ya, itu ungkapan. Saya tanya satu lagi ya, kaum hawa ini. Nah ini Mbak, jujur ya, kalau mau cari cowok yang ATM-nya tebal atau yang sembahyangnya yang tebal?
sembayangnya tebal. Wah, jadi pastor itu cowoknya saya. Iya, sekarang kita tanya sama oma-oma. Ya. Oma-oma ini kan sudah mengarungi bahtera rumah tangga sampai dengan hampir mau memisahkannya. Ya, saya tanya sama oma-oma ada di sini. Nah, ini ada oma di samping oma. Kalau oma boleh mengulang waktu ke belakang, oma pilih mana? Pasangan yang sederhana suka sembahyang atau yang ATM-nya tebal, oma? Omanya malu, anggap aja nggak ada makhluk ini di samping Anda. Kira-kira apa, oma? Yang kuat berdoa. Yang kuat berdoa itu kalau dia sudah teruji dengan waktu beda gitu ya. Gak mikir ATM, pantesan muka oma itu bahagia gitu. Cuman kurang glowing aja oma. Kalau yang ATM-nya tebal masih oma-oma tapi glowing gitu ya. Coba sekali lagi ya, yang sebelah sana deh saya tanya gitu, sebelah sana nih. Mana nih oma-oma? Kok kayaknya nggak ada oma-oma di sini ya? Mana nih oma-oma gitu. Mana nih oma-oma nih? Nggak ada nih. Nah, omanya di tengah lagi ya. Selamatlah engkau oma. Ibu saja, ibu kalau boleh memutar waktu setelah ibu mengarungi bahtera rumah tangga, kalau boleh memilih, Anda memilih pasangan yang suka sembahyang atau yang ATM yang tebal? ATM tebal. Terima kasih. Terima kasih Oma untuk kejujurannya ya. Terima kasih Ibu. Kaum Adam dengar ya, ATM tebal itu modal utama Anda untuk mendapatkan pasangan. Kalau belum mendapatkan pekerjaan dan hasil yang belum mumpuni atau kesejahteraan yang itu adalah jadi imam saja Anda ya. Enggak. Tentu kita akan berpikir sebenarnya apa yang salah kalau kita sebenarnya itu menjadi pribadi yang kaya. Nah, bacaan hari ini itu mengingatkan kita. Kalau kita buka-buka Injil semuanya, rasa-rasanya itu hampir Yesus itu menyudutkan yang namanya orang kaya. Contoh, misalnya kisah orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta itu masuk dalam lubang jarum. Kisah Lazarus, bagaimana orang kaya ditampilkan juga secara negatif. Dan hari ini orang kaya itu juga membangun lumbung-lumbungnya untuk menjaga harta kekayaan. Sebenarnya apa yang salah sih kalau kita menjadi kaya? Yang salah diingatkan oleh bacaan hari ini. Orang kaya tersebut tolak ukurnya adalah aku dan aku. Aku akan membangun lumbungku. Aku akan berkata kepada jiwaku, beristirahatlah, bersenang-senanglah. Pusatnya adalah aku. Saya selalu punya keyakinan Bapak Ibu, kekayaan itu bisa menghantarkan kita ke dua jalan, gerbang surga atau gerbang neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Saya kenal dengan orang yang sungguh sangat kaya. Tandanya apa? Rumahnya itu pos satpamnya sendiri. Kalau masih pos satpamnya itu klaster, masih cemen Anda. Tapi kalau dia sudah pos satpamnya sendiri, wah ini levelnya sudah luar biasa. Dan yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan itu adalah membantu teman-teman dan saudara-saudara kita di Indonesia ini. Bukan puluhan juta, tapi dia mengeluarkan puluhan miliar. Kalau ditanya, kenapa sih Bapak mau melakukan ini? Jawabannya simpel. Semuanya itu titipan Allah. Saya justru lebih bahagia ketika saya bisa melihat senyum anak-anak itu merekat dalam bibirnya. Itu adalah kebahagiaan jiwa yang tidak tergantikan dan tidak bisa dapat dibeli oleh apapun. Tapi di sisi yang lain, saya merasa ada orang kaya yang belum siap kaya. Contoh, saya waktu itu lagi berobat ke IMC Alam Suka. Di situ ada seseorang yang nahujubillah pongah saudara.
Kenapa? Karena dia telepon itu ngomongin bisnisnya sampai satu rumah sakit itu tahu. Udah transfer aja itu 5M. Kenapa sih harus ngomong saya? Itu tolong dong rapatnya bla 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 bla. Saya pikir ini orang mungkin kaya, iya mungkin, tapi hatinya belum siap menjadi kaya. Karena apa? Karena dia memandang kekayaan itu sebagai sesuatu yang membuatnya itu bangga. Tapi kalau orang kaya yang tadi saya ceritakan, dia menyadari betul bahwa kekayaan yang dia dapatkan sumbernya itu dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak semua. Menurut saya, kita semua orang Katolik harus kaya. Anak-anak, jadilah orang kaya. Orang tua tepok-tepok anaknya kalau masih kecil, bisikan di dalam telinganya. Kelak kalau kamu dewasa, jadilah orang sukses, jadilah orang nomor 1, jadilah orang kaya. Tepok. Ketika dia mau tidur gitu ya, kalau dia ngantuk berarti dia tahu pesan yang disampaikan. Dan moga-moga Anda sungguh-sungguh menjadi kaya luar biasa. Doa saya kepada Anda supaya Anda menjadi orang kaya. Tapi harapannya ketika Anda sudah sampai titik level yang paling tinggi, naik level sedikit lagi, sempurnakan dan persembahkanlah keberhasilan Anda apapun itu dalam Tuhan yang memberikan kita kesejahteraan. Itulah perjuangan hidup kita. Dan kepada anak-anak muda, saya ngomong secara khusus, jangan terlalu nafsu Anda dalam mengejar kekayaan. Boleh berupaya, tapi sertai juga di dalam doa. Supaya apa? Supaya Anda siap kalau misalnya Anda diberi kekayaan luar biasa oleh Tuhan, tidak jatuh dalam kebohongan. Dan kepada para kaum Adam, berjuanglah untuk menjadi kaya. Dan ingat, hati-hati ketika Anda sudah menjadi kaya, pada saat yang sama pintu dosa itu menganga di hadapan Anda. Laki-laki kalau nggak punya uang nggak banyak tingkah, betul? Yang jawab cewek, memang kurang ajar. Iya, laki-laki itu kalau nggak banyak uang itu nggak banyak tingkah. Tapi kalau sudah punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, pada saat yang sama pintu dosa itu semakin menganga, menggoda untuk dimasuki. Biasanya pijatnya cuma 100.000. Kalau sudah punya uang lebih, pijatnya menjadi plus. Hati-hati. Maka saya tadi katakan bahwa uang ini sesuatu, tidak ada yang salah dengan uang. Yang salah adalah kebebasan manusia dalam menggunakan uang tersebut. Hari ini kita belajar. Saya selalu percaya tidak semua dari kita itu bisa menjadi kaya. Saya yakin itu. Walaupun presiden mengatakan kepada kita semuanya itu akan hidup dalam sejahtera, makan gratis dan lain sebagainya, saya yakin selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya juga untuk mengingatkan kita. Maka yang kaya janganlah Anda menjadi pelit. Yang miskin jangan juga Anda menjadi mager, tidak berbuat apa-apa dan menggantungkan kesejahteraan Anda kepada orang lain. Gak mungkin semua di dunia ini akan menjadi kaya. Saya percaya itu. Paling tidak setelah Anda dari gereja ini nonton film Bruce Almighty, itu ketika dia meng-endorse dan mengabulkan ketika dia jadi Tuhan, semuanya menjadi kaya. Itu kehidupan menjadi kacau kalau semua orang kaya. Gak ada lagi yang jualan somai, gak ada lagi yang jualan bakmi, gak ada yang mau menjadi tukang bengkel, gak ada. Semuanya pengen dilayani. Maka saya yakin kita selalu bergandengan dengan yang namanya kemiskinan. Tinggal bagaimana kita semua memanage hati kita supaya menggunakan uang itu dengan baik pada tempatnya. Kejarlah mencari cuan sebesar-besarnya, tapi jangan Anda menggadaikan Tuhan ataupun melupakan Tuhan ketika Anda berburu cuan Anda masing-masing. Hari ini pesannya sangat sederhana dan saya akan menutup khotbah saya dengan ungkapan dari Santo Fransiskus Assisi. Dia mengatakan seperti ini: ketika Anda meninggal nanti, Tuhan itu tidak akan bertanya berapa jumlah saldo rekeningnya,
Tuhan tidak akan bertanya lagi berapa prestasi-prestasi hidupmu yang ada di dunia ini yang telah kamu raih. Tuhan tidak akan bertanya gelar-gelar yang ada di belakang nama. Tetapi Tuhan akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang-orang dan saudara-saudaraku yang miskin ini. Itulah pertanggungjawaban kita. Menjadi kaya, menjadi nomor satu, itu adalah perjuangan hidup kita. Tapi semoga kalau kita sudah mencapai nomor satu, kita ingat dan bersyukur bahwa ini semua semata-mata titipan yang diberikan oleh Tuhan. Bacaan pertama tadi menegaskan segala sesuatunya adalah sia-sia. Menjadi nggak sia-sia kalau kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, semuanya tidak ada yang kita bawa. Maka cobalah gunakan harta kekayaan Anda dan kesejahteraan yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang ingat bahwa segala sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang abadi, segala sesuatunya sementara, dan semuanya bersifat instrumental, hanya bisa kita gunakan untuk membantu dan membuat dunia ini semakin indah. Kita mohon rahmat Tuhan tersebut, supaya kita menjadi orang kaya, tetapi Tuhan tetap meraja di dalam hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta sumber kebahagiaan kita. Marilah kita berseru kepadanya. Bagi gereja di dunia, semoga kita semakin suka melayani dengan hati penuh sukacita, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kerap kali kami gagal dalam menggunakan harta benda yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga kerap kali menjadi angkuh diri dengan segala sesuatu yang kami peroleh. Buatlah hati kami selalu bersyukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan bantulah kami supaya kami bisa meraih kesejahteraan kami dan berbagi kesejahteraan dengan saudari-saudara kami yang membutuhkan. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Sungguh
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami yang berkekurangan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan yang abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Mari kita bagikan damai kita kepada sesama kita. Damai Kristus. Amen.
Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah harta dan kekayaan sejati hidup kita. Maka berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru dan bumi baru yang Kau janjikan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Jangan duduk dulu, kita doakan doa tahun Yubelium. Doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang hidup akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pelihara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman paroki. Mohon perhatian akan beberapa pengumuman. 1. Misa syukur pesta nama Santo Laurentius, pelindung paroki Alam Sukra, akan diadakan pada hari Minggu depan 10 Agustus di Gereja Santo Laurentius Alam Sukra pukul setengah 9 pagi. Di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong pukul 9 pagi. Umat diundang hadir. 2. Perayaan pesta nama Santo Laurentius akan diadakan di halaman parkir Gereja Santo Laurentius Alam Sukra pada hari Minggu depan 10 Agustus pukul 11 siang. Marilah kita mendukung dan bersukacita bersama dengan hadir, berbagi kasih dengan menyaksikan sulap dan pentas seni dari Paus, anak-anak panti asuhan, oma-opa panti Werda, panti ODGJ, dan lain-lain, serta memeriahkan bazar meriah 40 UMKM. 3. Kegiatan-kegiatan misa paroki di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong. Misa bersama anak-anak. Aku anak Katolik, aku mau seperti Bunda Maria, akan diadakan hari Sabtu 9 Agustus pukul 5 sore di Gereja SPMBG. Anak-anak usia bina iman anak, ABK, dan UBK diundang hadir. Misa kerahiman ilahi akan diadakan pada hari Kamis 14 Agustus pukul setengah 3 sore di Gereja SPMBG. Misa diawali doa koronka dan jalan salib singkat. 4. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Bernadette Ervina Oktiana dan lingkungan Santa Felicitas dengan Christophorus Malvian Sisranda dari paroki Danau Sunter. Mikael Eduardo Chandra dan lingkungan Santo Dionysius Agung dengan Maria Ferentina Oena dari paroki Katedral Tanjung Karang. Pengumuman kedua. Matius Yohan dari lingkungan Santa Clara dengan Yosefin Amanda Bonowati dari paroki Pamulang. Maria Asteria Satrayu Rahaja dan lingkungan Santo Bernardo dengan Matias Maxwell Herens dari paroki St. Antonius Alspildia. Pengumuman ketiga.
Gabriela Sinitueni dan lingkungan Santa Maria Magdalena dengan Dominikus Yudhistira Dewanata dari Paroki Serpong, Rachel Sheryl Nathaniel dan lingkungan Santo Matius Rasul dengan Alexander William dari Paroki Serpong, Nicholas Adrianto Wijaja dari lingkungan Santa Agnes dengan Priscilla Vanessa Kuswanto dari Paroki Serpong, Vincent Elson Alfiando Mulyadi dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco dengan Elsa Kecua Stefani Agnes Saputro dari Paroki Citra Raya, Yohanes Baptista dari lingkungan Santo Georgius dengan Cherry Cecilia. Apabila umat mengetahui adanya halangan dalam rencana pendekatan perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada Iwata Salus minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada komentator yang sudah memberikan warta paroki dan pengumuman-pengumuman. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau kita diberikan lebih, jangan lupa untuk senantiasa berbagi kasih juga kepada sesama kita. Terima kasih kepada petugas liturgi, prodiakon, putri sakristi, putra altar, lektor pemazmur, dan juga petugas multimedia yang ada di atas, petugas khatib yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Dan juga mari kita berikan penghargaan kita atas KUR yang menyemarakan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sumbang suara indah Anda. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita sempurnakan seluruh ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, usaha pekerjaan pelayanan, dan setiap sanak saudara kita yang berjauhan dimanapun mereka berada, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.